Kita memperingati 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan kita. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia ini mahal harganya. Negara yang ditebus oleh para pendahulu kita mungkin jutaan nyawa, jiwa raga, semua dipertaruhkan untuk mengusir melawan yang namanya penjajah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, haram hukumnya makar kepada pemerintah, tidak boleh. Artinya berontak itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengakibatkan mafsadat yang lebih besar daripada itu. Maka harus kita sayangi negara kita ini, ya. Kita cintai negara kita ini. Dengan apa? Dengan melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Kalaupun ada misalkan keputusan apa gitu tidak sesuai, ya silakan. Kan ada tata cara menyampaikan pendapat. Tapi yang merusak itu tidak boleh. Atau melawan pemerintahan yang sah, yang selama misalkan ada penjajah datang terus pemerintah dengan penjajah itu kan lain. Tapi kan tidak ada seperti itu di negara kita. Bahkan negara kita ini sudah jelas dasarnya adalah Pancasila. Itu miriplah dengan piagam Madinah yang disepakati oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suku-suku yang ada di Madinatul Munawwarah. Kalau mau nasihat apa katanya Mas? Apa namanya Mas? Negara kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam paling setia, tegakkan sila yang paling utama. Coba. Negara kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam paling setia, tegakkan sila yang paling utama. Jadi yang paling utama kata guru besar kita, mari kita tegakkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu. Sepenuh ngerausang dasar negara, final Pancasila itu. Bahkan beliau mengatakan Pancasila itu seperti Fatihahnya Al-Quran. Kan dasar kita kalau beragama itu Quran, hadis. Nah kalau bernegara, undang-undang dasar sama Pancasila. Quran itu kan terkumpul pada Fatihah, undang-undang terkumpul pada Pancasila. Itu kiasnya besar kita. Maka udah final gitu, nggak perlu kita ikut lagi paham-paham yang baru ingin merubah dasar negara kita. Udah selesai. Sekarang ini yang perlu kita perjuangkan bersama-sama nilai-nilai yang ada di butir-butir Pancasila itu. Yang ketuhanan yang Maha Esa, mari kita kuatkan iman takwa kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya kalau orangnya non-muslim silahkan dikuatkan menurut ajaran agama mereka masing-masing. Kalau kita Islam, enggak. Dan begitu juga sila-sila yang lain. Lain di masih beci. Pancor sanggeng belum ada listrik. Jadi mutan muji mau obor kan? Obor deh. Sudah obor kan. Lain adalah itu berban. Dia tulangnya selawat. Tong. Pemerintah punya jasa. Orang gila nengkap. Kan gitu. Semua kita kan keramat dibuatnya ini. Tak langsung jalan gila. Ayo tak subuh lagi. Ya. Kalau di Quran kan pampajarat isnata asyratu aina. Kalau kita cetek aja langsung shower. Berapa mata air itu kecil-kecil. Itu jasanya pemerintah itu kan. Ada listrik semua. Maka harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, mun pemerintah, ulil amri itu perintah, mun agama taati para masyayikh ulama-ulama kita yang memang ahli di bidang itu. Maka kita warga Nahdlatul Ulama harus ikut apa yang sudah diajarkan oleh guru besar kita. Apa namanya? Apa? Ya bani watani itu basarutu layali. Ya bani watani itu basarutu layali. Watani ruhi tidakun hakimi kulli watani ruhi tidakun hakimi kulli. Terakhir, biasa ya, ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita dulu menyebarkan pahamnya itu langsung ke tengah-tengah masyarakat. Dia mengakar di tengah-tengah masyarakat. Paham ahlu sunnah wal jamaah. Tidak lewat pemerintahan gitu, enggak kayak Mu'tazilah kan pemerintahan gitu. Kalau enggak ikut paham Mu'tazilah dicambuk, masukkan ke dalam penjara. Termasukkan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tapi beliau enggak dicambuk karena mengatakan apa dulu? Apa katanya itu? Ini Quran apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang 4 ini adalah makhluk. Mana yang makhluk? Yang 4 jari-jari gitu. Itu bukan Qurannya, kalau Quran qadim kan. Nah, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu langsung di tengah-tengah masyarakat mengajak. Sama kayak Maulana Syekh rahimahullah dulu kan. Langsung memperbaiki kita suku Sasak ini. Karena kalau semua suku baik, semua daerah baik, maka negara kita akan menjadi baik gitu. Sehingga siapapun yang jadi pemerintah tetap paham Ahlussunnah akan mengalir terus. Presiden 5 tahun berganti. Ya toh sekarang Pak Jokowi misalkan hafizahullah itu tinggal
Kan besok pemilihan lagi, ganti, siapa tahu nanti ketua senat naik gitu kan. Nah, kita nggak tahu nasib orang, siapa tahu ini kordo di depan kotor gitu. Siapa tahu calon dewan nih, Ustaz. Kebijakan 10 tahun ke depan di tangan beliau ini nanti. Ya, saking ikhlas, yakin istiqomahnya duduk di al-abror, kita nggak tahu nih, nggak kan? Oh, benar. Nah itu ulama-ulama kita. Sehingga gimana pun perpolitikan dulu, Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap mengakar di masyarakat. Sehingga dia kemunculan namanya itu kan belakangan gitu. Setelah ada Syiah, ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Murji'ah, beliau muncul di tengah-tengah dunia perpahaman di saat itu, menyelesaikan semua konflik pemikiran, semua konflik yang yang masih diperdebatkan oleh orang-orang di saat itu sebagai solusi tawassut itu. Nah, di Malaysia juga seperti itu. Jadi keliling beliau kan terus mengajar. Tapi kalau sekarang ya, nah sudah berubah gitu masanya. Harus ada sekarang di sana yang mewakili kita memperjuangkan yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Maka yang orang alim adalah kan amilun bi ilmi basirun bi ahli zamani. Allahumma ja'alna minhum. Ya mungkin ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cinta kokoh pada cinta teguh pada jadi Nahdlatul Wathon diniyah Islamiyah seperti nah gitu. Cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas, tidak bisa dipisah. Karena kita menjalankan ajaran agama kita di atas tanah air. Kalau tanah air kita ini rusak, tanah air kita ini ribut, gimana kita menjalankan Jumatan, tasakuran, selawatan, nggorok sumpi, kan itu nggorok sumpi begawi, perang-perang luntur cuma. Maka harus kita jaga ini nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa. Tugas kita bersama. Barokatan wa kifayatan. Selanjutnya saya serahkan acara ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sallam alaika ya Rasulullah, sallallahu sallam alaika ya Habiballah, sallallahu sallam alaika ya syafi'al muznibin. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma la taj'al fina wala ma'ana wala man yatba'una shaqiyyan mahruma hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'anni wa ankum as-su' wa dafa'tu 'anni wa ankum as-su' wa dafa'tu 'anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim tatarrasna billah min 'adwina wa 'adwilla min shaqi arsila ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim azimatu la tanshaqqu bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sun'atuhu la tanqati bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal 'ush wa ghairi min sairil makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardut nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iblas wa awbikhum minar ila ra'sila fi salinuqta wa la fi jabin yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.